Doa mah dari bulan Rajab, udah bulan Ramadan sehari doang langsung lebaran. Nah, tunjangan hari raya THR. Kalau orang yang tidak puasa, apa yang mau dirayain? Ayo, orang nggak puasa, apa yang dia hari rayain? Apa yang dirayain? Udah lebaran duluan. Minal aizin wal faizin, itu untuk orang yang puasa. Untuk orang yang puasa itu meraih kemenangan dari memerangi hawa nafsu. Jihad fin nafsi, jihad melawan diri sendiri. Jihad yang paling besar itu jihad melawan diri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin fi hadratil majlisina Masjid Jami' Al-Mujahidin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa khususan ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ila baqi sahabati Rasulillah jama'in, wa ila hadratil ulama illahi ta'ala wa syuhada'i wa salihin wa rasul musannifin al mukhlisin, wa khususan ila qutbil ghausi wa muhyi sunnati wa dini imamina wa qudwatina wa sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi, wa ila hadrati Syekh Qasim al-Ghazi, wa ila hadrati Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, wa ila hadrati Syekh Tubagus Mat Baghdadi Tubagus Sayyid Daruki Jamal Busa bin Haji Musa, wa ila rufi hadal muwaqib Masjid Jami Al-Mujahidin rawalinta bi barakatimul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir ma madha ya Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarru fi qawlin la minahu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabb bil Mustafa
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام Ramadana thumma atba'uhu syittan min syawalin faka'annama somad dahra wallahu a'lam bimuradi. Puja-puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, disertai dengan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan beraneka ragam aktivitas kita, dan sampai detik ini kita melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah, dan dilaksanakan pula disambung dengan kewajiban menuntut ilmu. Dan semoga duduknya kita di majlis ini di Masjid Jami' Al-Mujahidin dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, keluarga yang senantiasa rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan-keturunan yang soleh solehah, yang senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan kudrah serta iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat berupa nikmat panjang umur. Nikmat menikmati sisa-sisa umur kita. Seyogianya kita di dunia ini sedang berjalan menuju sebuah takdir Allah yang pasti bagi semua makhluk, yaitu yang disebut maut. Tidak ada orang yang bisa menentang kematian atau ajal, siapapun orangnya, baik yang miskin, yang kaya, pejabat maupun rakyat. Ketika ajal sudah datang, maka tidak akan bisa menolaknya. Walau sa'atan fala yastaqdimun, walaupun hanya sedetik saja, baik dimajukan ataupun fala yastakhirun, tidak bisa dimundurkan. Itulah ajal kita. Kita masih diberi nikmat berupa nikmat menikmati umur kita, sisa-sisa umur kita, sehingga kita menapaki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian hari ini kita berada di bulan Syawal. Apa itu Syawal? Syawal itu artinya tinggi. Kenapa disebut tinggi? Tinggi itu identik dengan meningkat, peningkatan. Berarti peningkatan
amal ibadah kita. Tapi kadang-kadang kita mah kebalik. Kalau bulan Ramadan kita rajin, ya, rajin di masjid, kadang itikaf aja, jarang pulang. Ya, itikaf, zikir, beraneka ragam zikir. Itu di masjid waktu bulan suci Ramadan. Kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan sunnah. Yang wajib kita rajin, sholat 5 waktu, gak ketinggalan. Bahkan ditambah dengan rajin kita sholat sunnah. Bahkan di sini ada kemarin sholat sunnah tahajud berjamaah. Tapi niatnya muparokoh, ya, muparokoh itu berjamaah dilakukannya, tetapi niatnya masing-masing. Itulah yang dilakukan sebagai pendidikan jasmani kita supaya kita lebih giat nanti setelah bulan Ramadan pergi. Nah, bulan Syawal makin meningkat tuh, rajin kita melaksanakan yaitu sholat tahajud. Ya minimal nggak bisa tiap hari, ya seminggu sekali mah bisa tuh, ya. Nggak seminggu sekali, ya sebulan sekali mah tuh, ya. Sholat tahajud masih juga nggak sebulan sekali, ya 3 bulan sekali. Nggak bisa Ramadan doang. Ya itu juga alhamdulillah, ya kita diberikan umur panjang sehingga kita menapaki bulan Syawal. Apa sih Syawal? Peningkatan. Nah, ketika datang Idul Fitri kita suka mendengar kalimat minal aizina wal faizin. Apa tuh artinya? Minal aizin. Bukan mohon maaf lahir batin, ya. Minal aizin wal faizin. Minal aizin, yaitu semoga engkau meraih kemenangan. Kemenangan dari mana? Kemenangan ketika kita berada 1 bulan pada bulan suci Ramadan, melawan hawa nafsu yang tadinya kita halal makan siang, pada bulan Ramadan mah jadi haram karena kita melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Nah, ketika selesai Ramadan melaidin, yaitu meraihkan kemenangan, wal faizin, dan kebahagiaan, maka kita ucapkan amin, gitu. Amin, gitu kan. Kita mah kadang-kadang sama-sama gitu, ucapinnya sama. Padahal mah itu doa. Semoga engkau meraih kemenangan dan kebahagiaan atas apa? Atas puasa yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan. Kalau mohon maaf lahir batin itu di luar konteks minal aizil wal faizin, kita jawab yaitu amin. Itu doa, ya, doa. Jangan doa apa? Dijawabnya apa? Sama-sama gitu. Jawabnya bukan sama-sama, jawabnya adalah amin. Ya, semoga Allah mengabulkan doamu. Semoga Allah mengijabah doamu. Nah, bulan Syawal itu bulan peningkatan. Kalau bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, ya. Neraka ditutup, surga dibuka. Itu bulan suci Ramadan. Bulan Syawal kebalikannya. Bulan Syawal itu, ya, neraka dibuka lagi, ya. Setan dilepas gitu. Yang tadi dikekang jadi dilepas. Ini tantangan yang sesungguhnya bulan Syawal. Kalau kita rajin bulan Ramadan, diharapkan meningkat lebih rajin di bulan Syawal. Datanglah hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Kita Sabtu kemarin tuh 1 Syawal. Ribet kemarin itu, ya, ada yang Sabtu, ada yang Jumat, ya. Ibu-ibu mah udah duluan Jumat, motong ayamnya, motong bebeknya, ya, motong angsa. Udah hari Jumat di Kamis motongnya nggak taunya mau lebaran kali Jumat kali, nggak tahu mah Jumat belum, ya. Jumat ternyata masih belum juga, belum takbiran. Itu udah sehari itu. Ternyata Jumat enggak, Sabtu 2 hari itu, ya. Jadinya bacetrok. Bacetrok itu apa? Namanya bacetrok. Ya udah kelamaan, ya. Ikan bandeng atau ikan ayam udah kelamaan, udah kemarin diangketin lagi, namanya bacetrok cek orang Sunda.
Nah, bulan Syawal itu bulan peningkatan. Ada hadis Rasul yang mengatakan, man, siapa orang soma, yang berpuasa Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan, summa atba'uhu, kemudian dilanjut, disambung, summa atba'uhu sittan min Syawalin, disambung 6 hari puasa sunnah pada bulan Syawal. Pakaan nama somad dahro, sama dengan dia itu berpuasa selama satu tahun tuh. Jadi sama, kalau 6 hari kita puasa, pahalanya setara dengan kita puasa sunnah selama 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh puasa. Kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Gimana caranya? Caranya boleh dicicil, boleh lanjut, boleh kayak puasa Nabi Daud. Itulah amalan puasa Syawal tuh. Dan ada juga amalan Syawal, puasa sunnah Senin dan Kamis. Ada juga Ayyamul Bid, puasa hari-hari terang, tanggal 13, 14, 15. Tuh 13, 14, 15. Kita sebulan puasa, kita meraih kemenangan. Ya, bagi siapa tuh yang meraih kemenangan? Bagi orang yang pada bulan suci Ramadan dia puasa. Lah kalau kagak puasa, ngapain kita ngucapin minal aidin wal faizin? Ya, nggak ngaruh. Itu orang kagak puasa, minal aidin, semoga engkau meraih kemenangan dan kebahagiaan. Kalau kagak puasa, ngaruh nggak? Apa yang menang? Perang kagak, ya menang kan gitu. Puasa kagak, pengen THR kayak gitu, nggak bedanya. THR itu tunjangan hari raya. Dia kan kagak puasa, dia mau udah lebaran duluan. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 udah lebaran. Ya. Lagi pertama Rajab, Robbana barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa baligna Ramadan, ya Allah pertemukan kami, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sa'ban, pertemukan kami bulan Ramadan. Udah ketemu tuh sama bulan Ramadan beneran. Malam pertama istrinya diajak, anaknya diajak, engkongnya, ya kakeknya, udah neneknya diajak semua ke masjid. Ayo kita sholat tarawih. Nggak taunya hari kedua hujan. Udah kagak, alasannya hujan. Udah lebaran langsung. Itu langsung lebaran. Ya hujan, alasannya hujan, nggak ke masjid dan lain sebagainya. Itu puasa. Jadi apa? Ngeprank sama siapa? Ngeprank sama Allah. Doanya mau udah 2 bulan, puasanya masa hari. Wah, ngeprank namanya. Ya. Wah, itu kata malaikat, wah ini orang bohong ini. Bohong-bohongan. Doa mah dari bulan Rajab, udah bulan Ramadan sehari doang langsung lebaran. Nah, tunjangan hari raya THR. Kalau orang yang tidak puasa, apa yang mau dirayain? Ayo. Orang nggak puasa, apa yang dia hari rayain? Apa yang dirayain? Udah lebaran duluan. Minal aizin wal faizin, itu untuk orang yang puasa. Untuk orang yang puasa itu meraih kemenangan dari memerangi hawa nafsu. Jihad fin nafsi, jihad melawan diri sendiri. Jihad yang paling besar itu jihad melawan diri sendiri. Nah, kita ketika bulan Syawal, mampukah kita? Ya, ketika kita bulan Ramadan mampu, marah dijaga. Ya, biasanya marah mulu, darah tinggi. Bulan puasa mah udah ingat tuh sama Allah, bulan puasa mah, karena dia lagi puasa. Oh iya, lagi puasa. Mau marah? Enggak jadi. Nah, sekarang di bulan Syawal mau marah nih, kita kira-kira jadi enggak tuh? Setan enggak dibilang udah lepas, suruh goda manusia. Kuping kiri, kuping kanan digoda sama setan. Subuh digoda, ya, zuhur digoda, asar digoda, maghrib digoda, isya digoda. Udahlah, nggak usah ke masjid. Kan gitu. Buat apa sih ke masjid? Sama aja sholatnya di rumah, kan begitu akhirnya. Akhirnya di rumah baik gitu sholatnya. Boleh sekali-kali di rumah dengan keluarga boleh, tapi jangan terus menerus.
Kita sebagai laki-laki, laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga. Seorang suami itu pemimpin rumah tangga. Suami dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dosa jariyah. Dosa jariyah. Coba. Jariyah aja ada dosa, Pak. Dosa jariyah. Dosa jariyah dari mana? Dari keluarga kita. Dari istri kita, dari anak-anak kita. Dosanya numpuk kepada suami. Istri melakukan dosa, ya, istri dapat dosa, suami juga dapat dosa. Kalau anak melakukan dosa, istri dapat dosa, suami dapat dosa. Kalau anak yang melakukan. Kalau suami yang melakukan dosa, siapa yang bertanggung jawab? Ada enggak? Enggak ada. Nih, sudah kau jariyah, tanggung sendiri akibatnya. Makanya didiklah anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, patuh kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kita jangan jayus. Apa itu jayus? Membiarkan keluarga kita melakukan dosa. Dibiarin, jangan dibiarin. Ada anak lari-lari ke masjid, jangan dibiarin, larang. Didik, ya, dididik anak, bukan melarang anak masuk masjid, dididik namanya. Kadang-kadang salah persepsi, anak-anak emang kagak boleh di masjid, bukan kagak boleh, boleh, sangat boleh. Cuman dididik anak itu supaya taat kepada Allah, menghargai sholat, didik anak-anak. Jangan suruh ke masjid, bapaknya mah ngehehep di rumah. Jadi rumah anak supaya apa? Suruh ke masjid, bapaknya ke masjid, didik anak supaya anak tetap sholat. Kalau anaknya baik di masjid, sholat bagus, nggak ngeganggu orang tuanya dapat pahala. Gimana kalau anaknya ganggu orang, boro-boro dapat pahala? Dari rumah sih tujuannya supaya mendidik anak, tapi anaknya dibiarin di masjid, bolak-balik kayak gua Hiro kalau di masjid kan. Wah, bolak-balik gua lempeng nih gua, lari sono, muter ke sini terus muter. Bocah namanya kayak bocah, namanya juga bocah. Nah, itu mengganggu tuh. Ada jamaah yang di barisannya keganggu sholatnya, kagak fokus kemana baik. Itu bocah siapa sih, anak siapa sih ini bocah, lari-lari mulu. Di dalam hatinya tuh keganggu. Itu orang yang wajib. Dosanya siapa? Anak-anak dosa enggak? Kagak. Siapa yang dosa? Bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya yang dosa, yang nanggung. Tuh, di dunia aja anak dapat dosa, orang tua dapat dosa. Di dunia, apalagi di akhirat. Jadi amalan bulan Syawal itu banyak. Di antaranya tadi puasa. Puasa 6 hari bulan Syawal, sama dengan kita puasa 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Tapi bagi orang yang bolong puasanya karena dalam suasana hal ketika berada pada bulan suci Ramadan, baik kita lagi kerja nggak kuat puasa nih, sekarang kita puasa kodok namanya. Jangan nunggu bulan depan, tahun depan lah puasa kodok tahun depan, ntar puasanya bulan Rajab aja, ke Sa'ban, ke jangan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan, jangan nunggu ntar. Nggak beda orang sholat udah kelewat, sholat duhur kelewat karena dia mudik, ya mudik, sholat duhur sholat asar kelewat, mudik tuh, dia mudik di jalan tuh, ya wah, mau jamaah nggak tahu ilmunya, ya mau jamaah kagak tahu ilmunya, akhirnya dia kodo aja, kodonya nunggu duhur lagi. Jangan. Kalau kodo itu ketika kita datang di suatu tempat lah kodo langsung, jangan nunggu besok. Gimana kalau malamnya ada malaikat Israil? Ayo datang, kodo nggak jadi nggak kodo besok? Kagak jadi, malamnya didatangin malaikat Israil duluan. Maka apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka lakukan. Contoh seperti orang yang sholat, jangan nunggu ketika kita datang ke masjid, ya orang udah sujud, jangan nunggu bangkit, langsung aja Allahu Akbar. Kalau lagi duduk langsung duduk. Apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan
jangan dientar-entar, begitu tuh dalilnya ya. Kebaikan jangan ditunda, disegerakan. Jangan dientar-entar, entar ah. Nah, bulan puasa kita kok rupanya mau koyo bulan Ramadan yang udah kelewat nih. Kemarin ada yang bolong 2 umpamanya. Jangan nunggu bulan Rajab, udah kelewat setahun. Bulan Hijriah, tahun barunya tinggal yaitu 2 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tuh tahun baru. Ya enggak? Tahun baru, Pak. Dzulqa'dah kan Syawal nih. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjah itu bulan ke-12. Bulan ke-12 penanggalan kalender Hijriah. Jadi kalau kita kodoknya bulan Rajab udah kelewat setahun. Double itu redam. Kadang-kadang kita ngitungnya setahun, ngitungnya Ramadan ke Ramadan. Lah enak amat Ramadan ke Ramadan. Tahun Hijriah sama tahun Masehi beda, Bro. Ya, beda. Masehi kalau masih kan Desember. Kalau Hijriah mah Dzulhijjah. Tuh akhir tahun Dzulhijjah. Nah, sekarang ini bulan ke-10. Nih, bulan Syawal 10. Bulan ke-10 Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12. Nah, Muharram udah tahun baru 1448 Hijriah. Kemarin kita puasa berada di mana? Di tahun 1447 Hijriah. Tuh ngatlok tahun. Kalau kita mau kodok mumpung dari sekarang nih ya. Syawal ada 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh ada 3 bulan tuh waktu kodok. Jangan nunggu entar kodok. Apalagi seorang perempuan yang hamil, yang menyusui kan ya. Ini mau puasa kadang-kadang sebulan kagak puasa. Sekarang hamil tahun ini kagak puasa. Bayar fidyah doang, puasa kagak. Enak banget ya. Ya. Tahun depan hamil lagi, Pak. Hamil lagi. Gak puasa. Tahun depan gitu lagi. Lalu kapan puasanya? Kan begitu. Hamil menyusui. Udah begitu aja begitu. Ya, nggak puasa, bayar fidyah doang. Puasa mah nih, Pak. Kenapa puasa saking wajib-wajibnya puasa Ramadan? Sholat, ya puasa kalau sholat nih, ketika meninggal pada bulan suci Ramadan, kan kagak difidyahin. Ya, nggak difidyahin tuh. Sampai seterusnya ketika yang difidyahin itu dari meninggal ke belakang. Dari meninggal ke belakang tuh surat 5 waktu. Tapi kalau yang 5 waktu, surat 5 waktu yang ke depan mah enggak dipediain kalau bulan Ramadan sampai 30 hari bulan suci Ramadan sampai genap bulan Ramadan ya. Tetapi kalau puasa mah dipediain puasa mah. Karena kata Allah, wa ana ajzibih, puasa itu tidak ada nilainya pahalanya. Akulah yang akan memberikan nilai puasa. Gede puasa mah ya. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh di bulan Ramadan pahalanya dikali lipat oleh Allah 70 kali lipat seperti ibadah haji umroh. Kalau puasa mah lebih daripada itu. Gitu, Pak. Kalau sholat 5 waktu, 1 waktu dibalas oleh Allah 70 waktu. 70 waktu ya, 70 waktu. 1 waktu pada bulan suci Ramadan Allah balas kana sab'ina faridoh. 70 waktu, 1 waktu di bulan suci Ramadan. Kita ngaji di bulan suci Ramadan, 1 langkah sama dengan ibadah setahun. Bulan Syawal mah puasa 6 hari sama dengan setahun. Tuh berkah bulan Ramadan. Puasa kata Allah, wa ana ajibih, sayalah yang akan memberikan pahalanya, berkata Allah. Kan begitu. Enggak ada yang tahu berapa pahala puasa. Kalau pahala sholat 70 kali. Puasa sunnah, sholat ibadah sunnah di bulan suci Ramadan sama dengan pahala fardu. Kalau sodako sunnah kayak zakat dikali 70 lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bulan Ramadan. Kalau puasa kata Allah
akulah yang akan memberikan pahalanya. Jadi melebihi puasa itu melebihi ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu melebihi ibadah-ibadah yang lain. Makanya ketika ada orang meninggal dunia pada bulan suci Ramadan, 5 hari lagi mau lebaran. Ini yang 5 hari itu dipidyahi, dihitung Pak, yang 5 hari. Berapa nih 10 5 hari berarti 5 mud. Ya 5 liter kan gitu. Atau kalau pakai udah 1 lauk pauk atau ngasih ngasih makanan kepada orang yang berpuasa gitu. Saking besarnya pahala puasa Ramadan. Nah bulan Syawal harusnya meningkat, lebih rajin puasa. Kita khatam nih puasa, kita Ramadan mah sebulan, bulan Syawal mah elok kita nggak bisa puasa Senin Kamis. Nggak bisa juga Senin Kamis. Puasa ada puasa bulanan yaitu puasa Ayyamul Bid. Nah itu bulan Syawal tuh amalannya. Kemudian amalan bulan Syawal adalah silaturahmi. Ya silaturahmi Pak. Silaturahmi yang mana kita ketika datang bulan Syawal lebaran kita ngucapin tuh minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita maaf-maafan di bulan Syawal. Ada yang mudik punya orang tua, minta maaf tuh sama orang tua, sungkem sama orang tua. Kita dari kecil ya dikasih makan, dibiayain, dinikahin sama orang tua. Kadang kita mengasih sama orang tua mah nih ngasih ke anak apa aja dikasih. Orang tua mah, anak mah kita belum tentu, mikir dulu ada enggak buat yang di rumah, ada enggak buat anak kita, ada enggak buat istri kita, kan begitu. Kalau anak mah beda sama orang tua, enggak ada diada-adain. Itulah orang tua, dan itu dibalas sama anak kita kayak begitu, dibalas juga sama anak. Itulah namanya karma di dalam dunia. Anak kita itu anak kita begitu sama orang tua kita dulu, entar anak kita kayak begitu lagi. Itulah di dalam dunia, ya dalam dunia, yaitu silaturahmi. Apa manfaat silaturahmi? Manfaat silaturahmi itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang perintah Allah di dalam Quran surah An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian menyambung tali persaudaraan, silaturahmi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah di setiap orang melakukan hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Silaturahmi. Apa manfaat silaturahmi? Dijelaskan oleh Rasul. Siapa orang ahabba yang senang. Yang senang silaturahmi, yang ingin. Ahabba itu yang ingin. Siapa orang ahabba yang ingin ayyabsutulahu fi rizqihi, rizkinya diperluas oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Wa yunsa'alahu fi asarihi, umurnya ditambah oleh Allah. Fal yasil rahimah, maka sering-seringlah, perkuatkanlah yaitu kerukunan keluarga. Silaturahmi, ya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, bisa memberikan keberkahan rizki. Tuh banyak umur, keberkahan rizki. Itulah amalan yang ada pada bulan Syawal, harus gemar silaturahmi. Jangan menyimpan dendam. Kalau menyimpan dendam, gak guna puasa kita. Buat apa kita sebulan puasa Ramadan kalau di hati kita ada dendam? Gak ada Pak. Gak bakal diterima puasa Ramadan 1 bulan. Percuma kita capek doang, nanti hari kiamat bingung, kelimpungan. Ya Allah, saya kan puasa Ramadan sebulan, nggak ada yang bolong, rajin ibadah. Kok puasanya orang ada, nggak ada kosong, mana puasanya? Tuh lihat di hati kamu ada dendam. Tidak akan diterima orang pendendam dalam hatinya. Permusuhan sama. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadannya orang yang musyahid, orang yang bermusuhan. Au musyrikun, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah.
Orang yang musyrik, apalagi orang yang murtad, amal segudang habis dengan kemurtadan. Amal segudang habis dengan kemurtadan. Nol lagi pak orang murtad itu. Walaupun zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, tapi murtad di kemudian hari. Naudzubillah, dia murtad di kemudian hari, maka itu semua kembali ke nol nilainya. Nggak ada hitungannya. Itu pak. Itu bahayanya murtad, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau usaha yang benar. Jangan tergoda dengan hal-hal yang urgent, yang instan. Ya, kayak makan mie instan, ujug-ujug datang gitu langsung, bro, 1 miliar pengen jadi 2 miliar, pengen caranya nih 1 miliar, langsung pengen jadi 2 miliar. Jangan. Atau dengan judi online supaya permudah, itu orang yang kayak begitu, hayalan doang yang gede. Ya, barangkali kanyut. Akhirnya barangkali kanyut. Kalau kita mau usaha yang memang menghasilkan, usaha yang nyata, jangan usaha yang kagak nyata, yang goib, berangan-angannya tinggi, halusinya tinggi, ya. Pengen instan, pengen kayak mendadak. Usaha yang bener. Kalau kerja ya kerja, kalau dagang ya dagang, gitu. Sama usaha, doa dibarengi dengan usaha. Jangan ngedoa mulu usaha orang. Pengen kaya, gimana udah kaya? Makan aja kita lah, makan. Pengen nyampe ke perut kemana dulu? Kemana? Dari tangan dulu, ya. Dari tangan nggak langsung ke perut ini, ke mulut dulu, nggak langsung ditelan, proses kunyah dulu kan gitu, nggak telan, barulah sampai ke perut. Itulah namanya syariat. Itu syariat dulu. Jangan kita pengen instan, apa-apa instan, duit sekian pengen, udah ada di tangan, ya. Jangan sampai kita nyari yang kagak ada di tangan hilang. Nggak beda orang nyari duit hilang 50.000, hilang duit 50.000, bolak-balik ya. Di kantong ada 100.000, akhirnya 100.000 hilang pak. Itu di kantong yang 100.000 hilang, malah nyari yang 50.000, yang 100.000 hilang juga. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Namanya orang sudah susah, orang jatuh tertimpa tangga, benjut, itu orang kayak begitu. Naudzubillah. Itu Syawal itu amalannya diantaranya yang bisa kita tingkatkan di bulan Syawal. 1, puasa sunnah. Itu 6 hari di bulan Syawal. 2, silaturahmi. Yaitu 3, ya kita meningkatkan amaliyah kita yang ada pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ada sholat sunnah tarawih. Di bulan Syawal kan kagak ada. Apa cara-caranya? Pergiat, perbanyak sholat sunnah rawatib. Tuh, sholat sunnah rawatib, ya. Qobliyah, ba'diyah. Jangan ditinggalin. Sholat sunnah itu menambal yang fardu. Ada mungkin sholat fardu kita bolong, ya. Kita kodok kagak, ya. Nambal kagak, ya. Malah mah bikin lubang terus, Pak. Bikin lubang terus, nambal mah enggak. Ya, sholat sunnah tuh sebagai penambal, yaitu ibadah-ibadah kita yang fardu. Lebih bagus ketika kita sholat fardu, selesai sholat fardu kita mundur ke belakang, kita ulang lagi sholat fardu lagi qadha. Lebih bagus lagi begitu. Ada yang di asar boleh, kita jangan buruk sangka sama orang, ya. Jangan orang sholat asar mundur, dia habis sholat asar terus sholat lagi tuh pada pojokan dia, ya. Itu siapa tahu orang itu sholat qadha. Gitu, sholat qadha, jangan buruk sangka. Wah, bid'ah no orang no. Masa habis sholat asar ada sholat lagi, itu bid'ah no, sesat, begitu. Ya, jangan suka menyangka orang lain sesat.
Jangan suka memponis orang lain di neraka, ini surga. Lah emang siapa? Nggak boleh. Sekalipun orang itu pelaku maksiat, kita jangan memponis, wah ini ahli neraka. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang menentukan dia ahli surga, ahli neraka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menentukan surga neraka, bukan kita. Jadi amalan pada bulan Syawal itu diantaranya memperbanyak sholat sunnah, ibadah sunnah. Selain puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Akan tetapi lebih utama qodok dulu. Kalau memang puasa 6 hari Syawal tidak mencukupi, lebih baik qodok saja. Tapi kalau masih mencukupi waktunya, boleh Syawal dulu baru qodok. Gitu caranya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.